Tadi ngomongin soal orang tua gitu ya. Ini orang tua tuh kayak lebih karena kayak, ini kan saya titipin anak saya ke sekolah nih, semoga diajarin yang baik gini gitu kan. Misalkan habis dari sekolah, dia harus ngaji lagi gitu-gitu, pulang ke rumah, ya udah, saya udah misalnya udah malam gitu-gitu. Gimana saya ngajarinnya? Itu siapa suruh anak disibukkan sedemikian rupa? Hmm, Jadi kita lupa gitu sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita secara langsung. Misalnya gini deh, misalnya anak kita nih, ya, dia di Judgment Day, anak-anak kita, ya, ketahuan gitu sama malaikat, bandar narkoba. Kira-kira orang tuanya mendapatkan konsekuensinya juga nggak? dapat Apa? Kira-kira konsekuensinya? apa? Ya apa konsekuensinya? Apa ya? Nggak tahu. Ya dimasukin neraka bareng-bareng lah. Ya iya sih pastinya. Iya nggak? Ya iya sih. Nah, kenapa kok orang tuanya kena juga? Karena tidak mengajarkan anaknya. Ya iya. Seharusnya kan malaikat hanya menghukum anaknya. Kenapa orang tuanya keseret juga? Tapi kan kalau jadi bandar narkoba, anak udah dewasa, Pak. Berarti dosa udah ditanggung anaknya sendiri. Nggak, anak ya sampai usianya berapapun pasti orang tuanya masih harus bertanggung jawab. Oh gitu. Iya. Wow. Ya, anak kita jadi penjahat nih, misalnya, pas sudah dewasanya. Akibat kita sebagai orang tua melihat, oh anak saya ini badannya udah gede nih, ya umurnya juga udah tua. Ya ngapain lagi gua nasihatin? Dilepas gitu. Ini akan menjadi bumerang buat si orang tua itu. Jadi kita jangan merasa berhenti gitu ngajarin anak gara-gara mentang-mentang anak kita ini badannya udah gede, umurnya udah tua. Terus kita pikir semuanya akan baik-baik saja. Nggak bisa. Anak juga manusia Betul. yang nggak lepas dari khilaf gitu. Nah, di situ peran orang tua harus mau menasihati. Kecuali orang tuanya sudah menasihati ya, tapi anaknya tetap dua blek gitu. Ya mungkin ada hitung-hitungannya sendiri. Jadi ya tetap ada ikhtiar dari orang tua tersebut gitu. Tapi kalau nggak ada ikhtiar, terima nasib aja. Ya mau diapain lagi? Gue udah capek nasihatin anak gue, ya udahlah. Nah itu kadang jadi bumerang buat kita. Kalau kita bilang capek nasihatin anak, Tapi kok manusia emang ada batas sabarnya gitu ya? itu kan hanya ya untuk menutupi ketidakmampuan kita gitu. Bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya di agama nggak ada. Sabar ada batas itu nggak ada. Sabar itu ya sampai maut merenggut kita. Nggak ada. Sabar itu konsisten gitu, istiqomah. Nggak bisa kita dengan alibi sabar ada batasnya terus ya udah, gue udah capek nasihatin anak gue. Mau gimana lagi, emang anak gue bangsat misalnya gitu kan. Kasihan banget anak kita. Jadi orang tua tuh nggak ada berhenti menasihati anak tuh nggak ada. Even anak kita nih sudah berumah tangga nih. Tapi bukan kita nasihatin di depan pasangannya ya. Tapi ketika ada momen dengan anak kita berdua, ya di situ perannya orang tua mau menasihati anaknya. Jadi even nanti anak misalnya anak bapak nih nanti udah menikah gitu, tetap Ya. akan bapak nasihati juga. Kalau dia bikin kesalahan, saya akan nasihati, tapi bukan di depan pasangannya. Bukan juga di depan orang-orang. Itu kan mempermalukan dia. Nah, tapi ketika saya punya waktu berdua dengan dia, ya itu haruslah. Kalau saya nggak mau melakukannya, karena saya anggap anak saya udah dewasa, nanti saya kena imbasnya juga. Tapi nanti kayak itu jadi kayak mertua yang posesif guys jatuhnya. Enggak dong, kalau mertua posesif itu pasti kerjanya nempel terus sama anaknya. Anaknya nggak boleh pergi dari rumah, harus tinggal sama orang tuanya meskipun dia sudah punya istri dan anak. Itu baru lebay, itu posesif maksud saya. Malah anak itu setelah menikah ya harus keluar dari rumah. Mau dia ngontrak kek, dia mau ngekos kek, suka-suka dia lah. Karena apa? Karena orang tua itu ingin melindungi anaknya. Ini yang nggak boleh, apalagi ngelindungin anaknya di depan menantunya, kan kocak namanya. Biarlah anak kita punya kehidupannya sendiri, tetapi ketika kita dengar, kita lihat anak kita berbuat salah, ya kita harus mau menegurnya, menasihatinya, tapi tanpa mempermalukan diri anak kita, kayak gitu, Feb.
Tapi kalau misalkan nih Pak, dia melakukan kesalahan tapi tidak Bapak tahu, gimana? Ya, kan saya nggak punya CCTV 24 jam juga. Gitu. Terus? Ya itu normal. Kan saya bilang kalau kita mendengar, kita melihat. Oh, hanya jika mendengar dan melihat saja. Iya, kan kita nggak. Memang kita naruh CCTV di rumah anak kita gitu kan. Itu kan terlalu lebay gitu. Ya pas kita dengar, kita lihat kejadian itu gitu. Ya baru kita panggil anak kita baik-baik. Untuk kita nasihati, kita tegur, nak kenapa sih nak, kok kamu misalnya seperti ini, perilaku kamu, apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Ini kan hal yang nggak semestinya kamu lakukan. Ada dialog seperti itu. Agar anak juga menyadari, ini orang tuanya nggak abai gitu. Ini yang harus kita mau lakukan. Kayak gitu, Pak. Gitu. Oke, saya mau nanya deh Pak. Ini pertanyaan yang agak cukup penting aja sih Pak. Tadi, misalkan tadi kan Bapak ngomong, anak itu tidak akan lepas sampai nanti dewasa, sampai nikah gitu-gitu. Sampai kalian lah. Ya, siapa yang duluan deh. Ya siapa aja deh pokoknya dah. Nah, soal kamu duluan. Gitu. Kalau saya duluan, jangan dong. Tergantung umur kayaknya ya. Enggak juga. Nggak bisa, aja saya duluan. Siapa tahu kamu duluan. Jangan, doain sih. Ya. Ya pokoknya sampai dewasa. Misalkan nih, yang ngelakuin tindakan yang tadi tuh, menghina tadi, itu bukan anak SMP, tapi orang dewasa. Misal udah dewasa. Misalnya anak kuliahan, umur 21, 22 gitu. Itu yang akan tetap minta maaf akan orang tuanya tetap. Kalau anak udah seusia itu, anaknya yang harus mau bertanggung jawab. Karena dia kan bukan usia di bawah umur. Tapi kan tetap aja masa depan dia juga akan hancur juga gara-gara itu. Ya, dia harus mau bertanggung jawab dengan perilakunya. Ya karena anak juga harus belajar kan dari kesalahannya. Kalau dia sudah dianggap umurnya itu bukan usia anak-anak lagi gitu. Nah, tetapi orang tua juga harus mau mengakui kesalahannya. Ya, jangan dia hanya sekedar menyalahkan anak terus cuci tangan gitu. Ya saya bilang makanya nggak ada yang namanya putus komunikasi dalam hubungan anak dengan orang tua sampai kapanpun. Meskipun anak kita tinggal di ujung dunia, itu harus kita samperin kalau kita memang ada rezeki dan umur gitu ya, karena itu tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kita memutuskan mau jadi orang tua, jangan setengah-setengah gitu. Berarti Bapak tim child free? Maksudnya? Kata Bapak memutuskan kalau memutuskan punya anak. Nah ini jangan dibolak-balik dong. Kalau misalkan, kalau berarti kayak itu Bapak menyetujui orang-orang untuk child free dong. Bikin hoax ini. Ya tapi bener dong. Loh kok bener apa? Itu kan kesimpulan kamu sendiri. Katanya kan Bapak ngomong, ya itu tanggung jawab kalau sama punya anak. Kalau orang ini kayak ngerasa kayak, dua orang ini ngerasa kayak, kayaknya dari kata Pak Doni tanggung jawabnya berat banget nih. Kayaknya berarti gak usah punya anak dong. Ya emang jadi orang tua tanggung jawabnya berat. Terus emang kenapa? Ya berarti Bapak pendukung child free. Apa hubungannya ya, iya dengan dong. child free? Nggak ada, iya itu dong. Kan ini kesimpulan kamu sendiri yang itu kan, yang pengen ngambil jalan instan juga. Gitu. Iya dong. Loh iya gimana? Coba apa hubungannya? Saya bilang menjadi orang tua, tanggung jawabnya besar. Terus dengan child free itu apa hubungannya? Kan child free kan nggak punya anak. Maksudnya jadi banyak orang misalnya nih yang pendengar di sini gitu. Ya hubungannya apa? Tanggung jawabnya jadi gede ya. Iya memang jadi orang tua tanggung jawabnya besar. Ya berarti mereka emang salah dengan itu? Ya berarti mereka pada saya tanya gitu. Salah dengan itu? Ya enggak sih. Ya terus apa hubungan sama child free? Ya berarti kan kali aja gitu orang-orang pada nggak ada kali aja. Kamu terlalu ngambil kesimpulan kamu sendiri. Iya kan? Iya, tanpa dipikir matang-matang. Iya, tapi Bapak setuju nggak child free? Bapak setuju nggak orang-orang child free? Ya kalau saya sih saya kembalikan ke orang tersebut karena setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Nggak punya anak juga ada konsekuensinya. Nanti pas kita di hari tua, siapa yang mau ngurus kita? Kalau bukan anak-anak kita, tetangga. Iya juga sih. Iya nggak? Tapi tanggung jawab jadi orang tua kan gede tadi kata Bapak. Ya memang itu kenyataannya. Masa saya mau bohong gitu? Menjadi orang tua nggak ada tanggung jawab. Oh, mau saya ngomong kayak gitu? Jangan. Ya makanya, jangan bikin hoax. Nggak bikin hoax. Nanti kasihan nih pendengar kita yang cerdas-cerdas ini. Ya kan saya bikin... Dengar statement kamu. Saya kan bikin pertanyaannya kayak gitu. Iya, tapi
boleh kita kelihatan pintar, tapi jangan sampai bablas gitu. Iya kan, saya langsung mikir kayak tanggung jawab. Kalau saya gitu ya, kalau misalnya saya di umur saya gitu ya, umur 20-an, yang menginjak quarter life crisis ya, doakan semoga aman ya. Kamu masih anak bau kencur ya, quarter life Amin ya Allah. crisis. Terima kasih saya dibilang anak bau kencur, terima kasih. Iya, tapi itu sebenarnya sindiran. Gak apa-apa deh. Yang penting saya masih muda. Tapi kan umur saya kan udah 20 nih Pak. Bentar lagi 25, quarter life crisis kan gitu. Kamu sih suka bikin istilah-istilah kayak gitu. Tapi kan banyak orang yang ngomong 25 ya, kamu itu jangan quarter life crisis. Senangnya ke bawah arus dong. Ya udah ya. Orang ke utara, kamu ikut ke utara. Orang ke selatan, kamu ikut ke selatan. Kayaknya kita nggak punya pendirian. Oh gitu, ya udah ya. Ntar orang nyemplung ke jurang, kamu ikut. Jangan dong. Ya makanya. Jadi setiap orang itu harus punya sikap. Dan jadikanlah sikap itu sikap yang terbaik, bukan ikut arus. Ya. Nah itu Feb. Jadi kita semakin umur kita ini ya, berumur gitu. Kita harus sadar, kita harus punya prinsip dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hanya sekedar ngikutin arus saja. Coba deh, misalnya air yang mengalir ya. Mereka kan hanya mengikuti arus gitu. Biasanya selama mereka mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, area-area mana saja mereka harus lalui? Area mana saja? Ya, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Mungkin nggak, misalnya mereka harus melalui area yang kayak comberan. Iya mungkin. Iya kan? Mungkin aja. Nah, berarti nggak ada pilihan buat air mengalir kemana. Ya makanya hidup itu jangan seperti air yang mengalir. Kita yang harus menentukan kita yang mau kemana gitu arusnya. Karena kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Gunakanlah itu. Ya. Oke, kira-kira ada lagi Feb yang kita bahas? Terima kasih. Oke, baik teman-teman Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan ya dari awal sampai akhir, teman-teman bisa ambil manfaatnya ya. Karena harapan kami yang berada di tim Beyond Education ini, harapannya cuma satu gitu. Apa yang kita perbuat ini, apa yang kita ikhtiarkan ini, bisa diambil atau dipetik manfaatnya oleh teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.